Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Lane 2 episode 116. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, perjalanan membawa Huo Yuhao ke perbatasan Kekaisaran Bintang Luo, di mana ia menyamar sebagai pemuda biasa dan melanjutkan perjalanan ke kediaman Adipati Harimau Putih, tempat kelam yang menyimpan kenangan pahit dan dendam lama terkait kematian ibunya. Di makam sang ibu, Huo Yuhao menumpahkan air mata, berlutut dalam kesedihan sekaligus bertekad membalas dendam dan memulihkan kehormatan keluarganya. Setelah itu, Huo Yuhao menciptakan identitas baru sebagai Tang Dong dan bergerak menuju Kekaisaran Kota Radian, kota benteng penting dari Kekaisaran Bintang Luo. Di kota ini, ia mendaftar sebagai prajurit cadangan dan menonjol karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, sehingga diterima sebagai prajurit kelas 1. Dengan perlengkapan militer lengkap, Huo Yuhao memulai langkahnya dari bawah, membangun reputasi secara perlahan untuk suatu hari menuntut keadilan bagi ibunya. Ia menyadari bahwa membalas dendam tidak hanya soal kekuatan, melainkan juga melalui pengakuan resmi kekaisaran, agar kehormatan ibunya benar-benar dipulihkan. Di barak dan lapangan latihan, Huo Yuhao menonjolkan kemampuan fisik dan kepemimpinan yang alami. Ia mengatur rekrutan, mengajarkan disiplin, dan menilai potensi masing-masing calon prajurit, sehingga perlahan menanamkan rasa hormat dan membangun tim yang disiplin. Beberapa pemuda, termasuk Wang Xiaodian, mulai mengikutinya setelah menyadari kemampuan dan ketegasannya. Dengan bimbingan Huo Yuhao, rekrutan belajar menghadapi latihan berat, mengasah fisik, ketahanan mental, dan kerjasama, membentuk fondasi bagi keberhasilan mereka di medan militer Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao juga menghadapi tantangan besar melalui pertarungan dengan Dai Luoli, wakil ketua tim dan komandan batalion Suyun. Dalam pertarungan itu, ia menunjukkan kecerdikan, kecepatan dan strategi yang luar biasa, sekaligus mengungkap hubungan keluarga dengan Dai Luoli sebagai adik tirinya. Melalui latihan malam hari dan interaksi ini, Huo Yuhao membimbing Dai Luoli menghadapi kekalahan, mengasah kemampuan fisik, dan menumbuhkan kekuatan spiritualnya. Latihan dan pertarungan intens ini membangkitkan potensi sejati Dai Luoli, membentuknya menjadi prajurit tangguh dengan jiwa bela diri yang lebih kuat, siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab besar di masa depan. Di episode selanjutnya, di latihan berikutnya, difokuskan pada kerjasama tim dalam pertempuran. Para rekrut dibagi ke dalam formasi barisan, dengan perisai di depan dan tombak di belakang, menuntut gerakan yang seragam dan rapi. Peralatan yang digunakan sengaja dibuat 2 kali lebih berat untuk melatih kekuatan dan keseimbangan. Latihan ini dirancang untuk membentuk pasukan yang mampu menghadapi musuh dalam jumlah besar dengan formasi yang solid. Di antara semua tim kecil satu menjadi sorotan berkat koordinasi mereka yang luar biasa. Tang Dong memimpin dengan tombaknya, sementara Dai Luoli memegang perisai di barisan depan. Kedisiplinan mereka mengesankan Zhuang Tian, pengawas latihan, yang menilai mereka layak menjadi pemimpin tim kecil setelah pelatihan berakhir. Kehebatan tim ini menarik perhatian banyak pihak. Saat latihan berlangsung, Suyun datang bersama kudanya. Meski tubuhnya masih terasa sakit akibat kejadian sebelumnya, ia memperhatikan ketenangan dan profesionalisme Dai Luoli serta Tang Dong. Rasa kagum bercampur lega muncul di hatinya saat melihat keduanya tetap fokus pada latihan. Untuk menguji kemampuan para rekrutan, Suyun mengirim pengawal pribadinya yang telah terlatih untuk menghadapi tim kecil satu. Meski lawan jauh lebih berpengalaman, Huo Yuhao menyusun strategi yang memanfaatkan formasi perisai dan tombak dengan baik. Semangat tim meningkat dan mereka menghadapi tantangan itu tanpa rasa gentar. Pertarungan latihan berlangsung sengit. Serangan pengawal yang agresif dihadapi dengan pertahanan kokoh dan serangan balik yang terukur. Dai Luoli menunjukkan refleks tajam dan menyerang titik lemah lawan. Sementara Huo Yuhao mengatur strategi di lapangan,
memastikan setiap gerakan selaras. Latihan itu menjadi ujian nyata keberanian, ketahanan, dan koordinasi tim. Puncak pertarungan terjadi saat Dailuoli mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan perisai di tangannya, ia menghantam salah satu pengawal hingga terpental, mengangkat semangat rekrutan lain. Tombak-tombak dari barisan kedua menyerbu celah pertahanan lawan, membuat para pengawal kewalahan. Di sisi lain, Huo Yuhao menutup setiap celah yang berpotensi ditembus musuh. Kehebatan formasi ini mengejutkan para pengawas. Zhuang Tian dan Sisuo tidak menyangka rekrutan yang baru berlatih 1 bulan mampu menandingi pengawal berpengalaman. Pertarungan berakhir dengan kemenangan telak bagi tim kecil satu, menunjukkan potensi besar dari kerjasama, disiplin, dan kepemimpinan yang tepat. Usai pertempuran, Su Yun memanggil Huo Yuhao dan Dailuoli. Meskipun Dailuoli terluka parah akibat mengerahkan kekuatannya, ia tetap berdiri tegar di hadapan Su Yun. Ia menunjukkan luka-lukanya bukan untuk mengemis belas kasihan, tetapi sebagai bukti kesungguhannya dalam melindungi tim. Tanpa banyak bicara, ia kembali ke barisan latihan. Huo Yuhao menyadari tindakannya telah membuat Su Yun kebingungan sekaligus marah. Namun, ia memilih untuk diam dan tetap fokus pada tujuan utama, menjaga kerajaan dan membantu Dailuoli mengembangkan potensinya. Su Yun sendiri mulai merasakan campuran penyesalan dan kekaguman terhadap keberanian yang ditunjukkan tim kecil itu. Belum sempat latihan kembali berlangsung normal, ledakan besar terdengar dari kejauhan. Bola cahaya muncul di cakrawala, diikuti getaran yang mengguncang camp. Huo Yuhao segera menyadari bahwa serangan itu berasal dari meriam jiwa kelas tinggi milik Kekaisaran Matahari Bulan. Situasi menjadi darurat dan seluruh pasukan cadangan dimobilisasi. Su Yun segera menunjuk Huo Yuhao dan Dailuoli sebagai pengawal pribadinya, sementara semua rekrut bersiap menghadapi konflik besar yang kini mendekat dengan cepat. Legiun cadangan ke-6 bergerak cepat, membongkar tenda dan bersiap mendukung garis depan yang mulai runtuh. Pengintai datang silih berganti membawa kabar buruk, sementara para perwira mengadakan rapat mendadak. Su Yun, seorang komandan batalion yang masih muda, tampak gelisah dan tertekan menghadapi tanggung jawab besar di tengah ancaman yang semakin dekat. Huo Yuhao dan Dailuoli hanya bisa menunggu di luar tenda komandan, menyaksikan situasi yang kian genting. Kabar buruk segera menyebar. Garis pertahanan pegunungan Mingdao ditembus oleh serangan mendadak Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka menggunakan peluru meriam jiwa kelas 9 untuk menghancurkan benteng yang selama berabad-abad menjadi pelindung Kekaisaran Bintang Luo. Tentara terpaksa mundur setelah kehilangan banyak nyawa. Adipati Harimau Putih memimpin pasukan inti untuk bertahan. Tetapi kekuatan musuh terlalu besar dan serangan mereka terlalu tiba-tiba. Legiun cadangan ke-6 dipindahkan ke kota Radian yang kini dalam keadaan siaga penuh. Gerbang kota ditutup, gudang senjata dijaga ketat, sementara pasukan muda termasuk Huo Yuhao dan Dailuoli ditempatkan di sisi timur kota. Su Yun kembali dari rapat dengan wajah muram, membawa kabar bahwa musuh telah menggunakan lebih dari 6 peluru meriam jiwa kelas tinggi, meninggalkan kehancuran besar di medan perang. Di tengah ketegangan itu, Dailuoli ingin nekat menuju garis depan mencari ayahnya. Namun Huo Yuhao menahannya. Ia tahu keberanian tanpa kekuatan hanya akan berakhir dengan pengorbanan sia-sia. Mereka akhirnya memutuskan tetap bertahan di kota, menunggu perkembangan sambil memikirkan langkah berikutnya. Namun, Huo Yuhao diam-diam memiliki rencana lain. Dengan penyamaran dan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao menyusup ke garis depan untuk mencari informasi langsung. Ia menemukan pasukan yang mundur dalam keadaan kacau, banyak yang terluka dan moral mereka hancur. Kekalahan ini bukan hanya merobohkan benteng, tetapi juga mengguncang semangat tempur Kekaisaran Bintang Luo. Informasi yang dikumpulkannya menunjukkan bahwa musuh menyerang dengan strategi yang matang. Mereka menyusup melalui perbatasan barat, menghancurkan benteng dengan meriam jiwa, lalu mengirimkan pasukan elit untuk memecah formasi pertahanan. Adipati Harimau Putih masih memimpin mundur ke arah utara, sengaja memancing musuh agar pasukan lain bisa selamat. Dalam perjalanan, Huo Yuhao menyaksikan jejak kehancuran, mayat bergelimpangan, medan perang porak-poranda, dan 2 legiun insinyur jiwa elit musuh terus mengejar. Mereka dilengkapi peralatan tingkat tinggi dan mampu menghancurkan pertahanan dari udara dengan serangan terkoordinasi. Pertempuran di langit semakin sengit. Dari ribuan pasukan yang tersisa, sebagian besar adalah pengawal pribadi Adipati Harimau Putih yang terus berjuang melindunginya.
Doulo Bintang Langit dan para insinyur jiwa elit musuh mengawasi dari udara, membawa senjata mematikan yang siap meruntuhkan perlawanan terakhir. Dai Hao, sang adipati, meski terluka parah, memutuskan mengorbankan dirinya menjadi umpan. Ia memerintahkan pasukannya dipecah dua, dirinya ke utara menarik perhatian musuh. Sementara Biduk Doulo membawa pasukan utama dan putranya ke tenggara untuk menyelamatkan yang tersisa. Keputusan itu diambil demi memberi harapan bagi pasukan yang masih hidup. Dengan berat hati, Biduk Doulo menerima perintah itu dan mundur bersama pasukan yang tersisa. Adipati Harimau Putih tetap di medan perang, bersiap menghadapi kehancuran yang kian dekat. Pertempuran ini menjadi titik penentu bagi nasib wilayah barat Kekaisaran Bintang Luo. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan mendominasi medan perang dengan dukungan alat jiwa dan botol susu. Sementara Kekaisaran Bintang Luo tertinggal karena masih mengandalkan cara lama. Upaya mereka memanfaatkan Zug meriam busur silang ilahi gagal total setelah meriam di perbatasan hancur sebelum sempat digunakan maksimal. Situasi semakin terdesak dan hanya sedikit senjata yang masih mampu memberi perlawanan berarti. Dalam keadaan kritis itu, Adipati Harimau Putih, Dai Hao, membuat keputusan berat. Ia memilih menjadi umpan demi memberi waktu bagi Legiun Jiwa Pertama untuk mundur ke utara. Komandan-komandan Macan Putih patuh pada perintahnya, meski mereka sadar itu berarti mengorbankan nyawa. Dai Hao kemudian memimpin serangan pengalihan, menjaga jarak dari pasukannya agar mereka tidak menjadi sasaran bersama. Sementara itu, Legiun Jiwa Pertama di bawah komando Dai Yueheng bergerak cepat ke tenggara menggunakan alat jiwa terbang. Di saat yang sama, sebuah mata vertikal berwarna mawar emas muncul di langit, mengganggu sinar jiwa musuh dan membuka jalan bagi serangan udara besar-besaran. Suara misterius dari Gereja Roh Kudus merasuki pikiran para insinyur jiwa, dan Doulo Bintang Langit Ye Yulin menawarkan bantuan untuk memukul mundur pasukan Bintang Luo. Hujan serangan jiwa pun menghantam pasukan Macan Putih. Sinar-sinar kematian turun bertubi-tubi, menghancurkan pertahanan mereka sedikit demi sedikit. Meski beberapa master jiwa mencoba bertahan, jumlah mereka tidak cukup untuk menghentikan serangan lawan. Ye Yulin terus mengarahkan serangan sambil memulihkan kekuatannya dengan botol susu, bahkan mengarahkan jarum jam ilahi matahari bulan ke posisi Dai Hao. Namun, Ye Yulin mulai curiga. Keberadaan mata vertikal mawar emas itu terasa tidak wajar. Setelah memerintahkan penghalang jiwa ditarik, gelombang spiritual kuat tiba-tiba menghantam pasukan udara mereka. Saat itu, ia menyadari semua yang terlihat hanyalah ilusi. Pasukan Bintang Luo, termasuk Dai Hao dan pengawal Macan Putih, telah melarikan diri jauh sebelum mereka sempat mengejar. Dalam pelarian itu, muncul 12 pintu hitam misterius di hadapan pasukan Bintang Luo. Dai Hao memerintahkan pengawalnya masuk satu persatu dengan formasi rapi. Ia tetap tinggal hingga semua masuk dengan selamat sebelum memutuskan mundur. Keputusan itu diambil demi memastikan setiap prajuritnya selamat. Di langit, sosok berjubah hitam muncul di hadapan Dai Hao, menawarkan bantuan dan mengingatkan bahwa pemimpin seharusnya mundur lebih dulu. Namun, Dai Hao menolak. Baginya, pemimpin sejati adalah orang terakhir yang meninggalkan medan perang. Sosok misterius itu akhirnya memilih bertahan bersamanya, siap menghadang serangan Ye Yulin yang kian mendekat. Beberapa saat kemudian, mata vertikal mawar emas kembali terbuka di udara. Serangan pasukan insinyur jiwa terhambat, sementara Ye Yulin yang kelelahan setelah 2 kali mengerahkan jarum ilahi matahari bulan, terpaksa bersiap menghadapi serangan balasan. Pertempuran belum berakhir, tapi peluang selamat bagi pasukan Macan Putih kini terbuka kembali. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan mata vertikal mawar emas yang membingungkan pasukan insinyur jiwa. Mata itu muncul dan menghilang seketika, membuat musuh sulit mengunci posisi Adipati Macan Putih. Taktik ini memperlambat laju 2 legiun insinyur jiwa. Meskipun mereka mencoba menyerang dengan kekuatan penuh, Huo Yuhao tidak berusaha mengalahkan Doulo Bintang Langit secara langsung, tetapi memanfaatkan keahliannya untuk mempermainkan mereka di medan perang. Ledakan besar terjadi ketika Ye Yulin memerintahkan serangan luas untuk mengungkap posisi Huo Yuhao. Badai energi mengguncang langit, memaksa Huo Yuhao mundur karena serangan sebesar itu tak mungkin ia tangani sendirian. Pada saat yang sama, beberapa insinyur jiwa elit bergerak mengejar mengawal Adipati Macan Putih yang sedang mundur.
Mereka tahu jika pengawal berhasil memasuki pintu-pintu hitam misterius yang sebelumnya muncul, pengejaran mereka akan sia-sia. Adipati Macan Putih tidak gentar menghadapi ancaman tersebut. Ia mengaktifkan transformasi Varja dan Devil God Macan Putih. Tubuhnya membesar dan auranya menjadi menggetarkan, siap menahan serangan 7 insinyur jiwa kuat, termasuk 3 dari kelas 9. Meski mereka memiliki alat jiwa canggih, kemampuan bertarung individu mereka tidak sebanding dengan kekuatan tempur Adipati Macan Putih. Namun, ancaman terbesar tetap datang dari Ye Yulin dengan jarum ilahi matahari bulan yang mematikan. Huo Yuhao diam-diam mengikuti Ye Yulin dari belakang, memanfaatkan kultivasi pribadinya tanpa bantuan alat jiwa agar tidak terdeteksi. Ia menyadari bahwa untuk menyelamatkan Adipati Macan Putih, Daulo Bintang Langit harus disingkirkan terlebih dahulu. Dengan kekuatan spiritualnya yang mampu menipu jarak hingga 50 meter, ia mengintai dengan sabar, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, Adipati Macan Putih sudah bersiap mengorbankan dirinya untuk melawan serangan gabungan insinyur jiwa. Serangan kendali berupa jaring cahaya dan sinar lumpuh mengarah padanya. Namun ia memicu tubuh sejati jiwa martialnya untuk melawan. Saat situasi memuncak, sebuah perubahan mendadak terjadi. Tubuh besar harimau putih itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan musuh dalam kebingungan. Dalam sekejap, 2 sosok muncul di belakang Ye Yulin. Adipati Macan Putih dalam wujudnya yang perkasa, dan Huo Yuhao berpakaian hitam. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba, membuat Ye Yulin tidak sempat bereaksi. Huo Yuhao memanfaatkan kemampuan uniknya untuk memindahkan Adipati Macan Putih Dai Hao langsung ke belakang Ye Yulin, menciptakan situasi yang mengejutkan semua insinyur jiwa di sekitarnya. Ia menggunakan kombinasi keterampilan teleportasi instan dari tulang jiwanya dan pemindai Xuanwu yang ia duplikasi dari Susansi. Serangan kejutan ini memberi Dai Hao kesempatan emas untuk melancarkan serangan mematikan dengan kekuatan penuhnya. Meski Ye Yulin sempat melindungi diri dengan alat jiwa pertahanannya, pertarungan berlangsung cepat dan penuh tekanan. Huo Yuhao memanfaatkan kekuatan spiritualnya yang telah mencapai tingkat tinggi untuk melancarkan serangan sok spiritual yang mampu mempengaruhi Ye Yulin meski ia seorang insinyur jiwa kelas 9. Serangan tersebut menghancurkan alat pelindung kepala Ye Yulin dan melemahkan pertahanannya terhadap serangan spiritual. Pada momen kritis ini, Huo Yuhao juga melepaskan keterampilan ripping spiritual, membuat Ye Yulin kehilangan keseimbangan dan jatuh. Situasi semakin memanas ketika Dai Hao hendak mengejar Ye Yulin. Namun Huo Yuhao menghentikannya dan mengarahkan fokus pada penguasaan 2 jarum ilahi matahari bulan milik lawan. Dengan paduan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka berhasil menguasai senjata tingkat tinggi tersebut. Sementara itu, para pengawal Adipati Macan Putih mulai berhasil melarikan diri melalui gerbang-gerbang hitam yang telah disiapkan sebelumnya. Ye Yulin yang terluka parah mencoba menghentikan mereka dengan segala cara. Ia melancarkan serangan balik dengan bantuan alat jiwa terbangnya. Tetapi Huo Yuhao mengaktifkan domain gangguan spiritual untuk mengacaukan bidikan musuh. Kecepatan mereka yang luar biasa membuat mereka mendekati 2 jarum ilahi matahari bulan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dengan 2 senjata mematikan itu di tangan, Huo Yuhao mengancam Ye Yulin dengan kehancuran total. Menyadari bahaya besar yang mengancam nyawanya, Ye Yulin segera mengaktifkan Invisible Barrier kelas 7 dan mundur dengan tergesa-gesa. Ia tidak berani mengambil resiko menghadapi kekuatan gabungan Huo Yuhao dan Adipati Macan Putih yang kini memegang kendali penuh atas situasi. Namun, alih-alih menembakkan kedua jarum ilahi matahari bulan ke arah Ye Yulin, Huo Yuhao justru mengarahkan serangan mereka ke target lain yang tak terduga. Tindakan ini mengejutkan Dai Hao yang awalnya mengira mereka akan menghabisi lawan utama mereka di medan pertempuran. Strategi Huo Yuhao tampaknya menyimpan rencana yang lebih besar dari sekedar mengalahkan Ye Yulin di tempat itu. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 116. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.